Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aziza, mahasiswa Universitas Paramadina dengan NIM 125106072 untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Perilaku Manusia. Saya akan merefleksikan pengalaman miskomunikasi yang pernah saya alami dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang sudah dipelajari di mata kuliah ini. Pengalaman komunikasi yang ingin saya refleksikan adalah miskomunikasi antara saya dengan kakak perempuan saya yang terjadi melalui media WhatsApp. Dalam peristiwa ini, saya berperan sebagai adik dan kakak perempuan saya sebagai anak pertama dalam keluarga yang perannya sangat penting dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Saat itu kami sedang berada di rumah masing-masing sehingga tidak memungkinkan untuk komunikasi secara langsung atau tatap muka atau yang biasa disebut dengan face to face. Proses komunikasi dimulai ketika saya mengirimkan sebuah pesan WhatsApp kepada kakak perempuan saya dengan kalimat seperti ini. Kak, hari Sabtu jadi gak sih? Kalau gak jadi, gue mau pergi sama temen gue. Saya mengirimkan pesan WhatsApp seperti itu kepada kakak perempuan saya. Lalu beberapa saat kemudian, kakak perempuan saya membalas pesan WhatsApp saya dengan kalimat seperti ini. Belum tahu, lihat nanti. Jawaban ini tanpa penjelasan tambahan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Karena saya pikir belum pasti dan itu adalah sebuah ketidakpastian, akhirnya saya mengusulkan alternatif kepada kakak perempuan saya dengan kalimat seperti ini. Gimana kalau di hari Minggunya aja? Kan di hari Sabtu ayah juga tentatif tuh, belum tahu libur atau enggak. Lalu beberapa saat kemudian kakak saya membalas dengan jawaban seperti ini. Oh, ya udah, jadinya Minggu aja. Lu yang kabarin ayah sama ibu deh, gitu. Jadi kakak saya menyuruh saya untuk mengabari ayah dan ibu saya. Meskipun secara isi pesan menunjukkan adanya kesepakatan, namun gaya bahasa yang singkat dan langsung ini membuat komunikasi terasa kaku. Selain itu, seluruh pesan disampaikan dalam bentuk tanpa emoji atau simbol nonverbal digital. Setelah komunikasi tersebut, tidak ada komunikasi lanjutan untuk mengklarifikasi perasaan atau maksud masing-masing pihak, sehingga pada saat itu terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan jarak emosional sementara. Meskipun tidak berkembang menjadi konflik besar, kami baru menyadari adanya miskomunikasi ketika kami bertemu langsung dan membicarakannya secara langsung atau face to face. Komunikasi verbal dalam peristiwa ini berupa pesan teks yang berisi pertanyaan dan pendapat. Bahasa yang digunakan informal karena konteksnya adalah komunikasi dalam keluarga. Namun kalimat yang singkat dan langsung di sini membuat pesan terasa kaku dan minim konteks emosional. Dalam peristiwa ini saya tidak menggunakan istilah teknis atau jargon khusus. Lalu unsur nonverbal dalam peristiwa ini seperti ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, intonasi, gestur, dan bahasa tubuh tidak dapat tersampaikan karena komunikasi dilakukan secara online. Bahkan isyarat nonverbal digital seperti emoji atau stiker juga tidak digunakan. Hal ini membuat pesan terasa kurang ekspresif dan emosi pengirim pesan tidak tersampaikan secara optimal. Keterbatasan unsur nonverbal ini menyebabkan pesan yang seharusnya netral dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh si penerima.
Jadi pada saat itu karena saya sedang sibuk ada pekerjaan juga dan kakak saya juga sedang bekerja, jadi kami masing-masing tidak menggunakan emoji atau pesan yang detail, kita hanya menggunakan pesan singkat. Hari Sabtu jadi gak sih? Kalau gak jadi gue mau pergi sama teman gue. Mungkin saja pada saat itu kakak saya menafsirkan saya dengan intonasi seperti ini. Hari Sabtu jadi gak sih? Kalau gak jadi gue mau pergi sama teman gue. Bisa jadi kakak saya menerima pesan saya saat itu dengan intonasi saya yang seperti itu. Padahal intonasi saya dari sisi saya seperti ini. Hari Sabtu jadi gak sih? Kalau gak jadi gue mau pergi sama teman gue gitu. Karena tidak menggunakan emoji atau voice note, jadi pesannya tersampaikan dengan berbeda, tersampaikan secara berbeda. Miskomunikasi yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa bentuk gangguan komunikasi atau noise. Pertama, gangguan semantik, yaitu perbedaan penafsiran makna akibat penggunaan kalimat yang singkat dan kurangnya penjelasan. Seperti yang tadi saya jelaskan, penafsiran makna yang saya maksud jadi tersampaikan berbeda kepada kakak perempuan saya. Kedua, gangguan psikologis yang berkaitan dengan perbedaan persepsi dan peran sosial. Kakak saya memandang pesan dari sudut tanggung jawab dia sebagai anak pertama, sementara saya memandang sebagai upaya menyampaikan pendapat dari sudut pandang adik. Lalu yang ketiga ada gangguan media, yaitu keterbatasan WhatsApp dalam menyampaikan emosi dan niat secara utuh. Kombinasi gangguan-gangguan ini menyebabkan pesan tidak tersampaikan secara efektif dan menimbulkan jarak emosional sementara. Saya merefleksikan pengalaman ini menggunakan Johari Window. Dalam peristiwa ini, saya berada pada blind area, yaitu kondisi di mana saya tidak menyadari bahwa cara komunikasi saya yang singkat ini dapat berdampak negatif bagi orang lain. Saya juga berada pada hidden area karena tidak sepenuhnya mengungkapkan perasaan dan niat saya dalam pesan yang saya kirimkan. Hal ini membuat open area dalam komunikasi menjadi sempit. Melalui refleksi ini, saya menyadari pentingnya memperluas open area dengan cara menyampaikan pesan secara jelas, memberikan konteks emosional, dan lebih empatik dalam komunikasi digital. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa komunikasi tidak hanya bergantung pada pesan yang disampaikan, tetapi juga pada persepsi, peran sosial, kondisi psikologis, serta keterbatasan media. Dengan mengaitkan pengalaman pribadi ini dengan konsep komunikasi dan refleksi diri melalui Johari Window, saya memahami pentingnya kesadaran diri dan empati agar komunikasi digital dapat berjalan lebih efektif dan bermakna. Sekian refleksi dari pengalaman pribadi saya menggunakan konsep Johari Window. Saya ucapkan terima kasih.